Di sini kan ada 7 sumur. Boleh nggak Babe ceritain satu persatu gitu ya sejarah dari sumur 7 ini? Oh. Main ke rumah saya, main ke rumah saya. Hari ibadah lah, saya mau ibadah gue masih pelentang-pelentong, saya kata gitu. Pasti pegang paha saya, jatuh. Kujangnya jatuh. Pak Kiainya. Pak Kiainya jatuh. Langsung minta maaf, maafin saya, nggak lagi saya, nggak lagi. Ya udah Pak Kiai, ya udah. Tuh. Sekarang saya udah tahu, ya udah, bangun. Saya bangun, akhirnya dia mandi, saya suruh mandi biar ngilangin stresnya itu. Pamit pulang Pak saya, nggak lagi Pak. Nah, jadi itu digunakan untuk negara, bukan buat kesombongan. Sekali lagi, bukan saya sombong, bukan saya takabur, karena titipan. Iya. Nggak tahu nanti dipakai buat negaranya buat apa. Apa saya atau orang lain, kita nggak tahu dah. Apa presiden nanti, apa Pak Jokowi yang sekarang lagi mau ngebangun kota, Iya. nah, Samarinda. Nah, dan alhamdulillah saya dapat tanda tangan yang ke-70 dari 100 sesepuh se-Indonesia untuk ngebangun. Alhamdulillah Be ya. Alhamdulillah. Orang bodoh. Orang bodoh. Nah itulah cerita sedikit masalah pusaka. Jadi mohon maaf, jangan diartikan saya ini orang hebat. Jangan. Saya manusia biasa yang tiada daya dan upaya. Itu cuma titipan. Nanti akan kembali yang punya. Saya cuma ketitipan aja. Jadi jangan kemari silaturahmi kemari nyari benda itu yang 5 pusaka itu, jangan, nggak akan ketemu. Namanya Mbah Raden Wujud Beji. Wujud artinya ada. Beji yang harus dikupas. Beji itu bengkel jiwa. Bengkel jiwa. Ya. Jadi orang kemarin ini banyak yang pada begini ya, alhamdulillah kita rapiin, bukan dengan ilmu tapi dengan ucapan. Begini harus begini. Nah, itulah. Nah sedikit nih Be. Dari kita lihat logo di belakang kan, Iya. Situs Cagar Budaya Sumur 7 itu ada Maung Bodas sama 2 kujang. Saya pengen nanya nih kan di antara 7 sumur ini kan ya mungkin ya walau alam ya, Kodam atau sosok penunggu di sana kan beda-beda. Betul. Mungkin ya, saya sedikit mau nanya, energi yang paling kuat yang ditempati sama Maung Bodas itu di sumur keberapa Be? Menurut Babe? Aduh, boleh diomongin kayak ini. Karena saya udah istilahnya ya, saya udah punya pertanyaan, ada jawabannya. Mungkin saya pengen tahu lebih jelas lagi. Gini. Saya nggak mau nyeplos kalau nggak ada Babe yang ngomong. Jadi Maung Bodas itu sama Kujang itu kena memberi ringan. Mereka sama-sama pengawal Kanjeng Prabu Siliwangi. Iya. Ya, Maung Bodas perintah Kanjeng Prabu Siliwangi. Pusaka ini kalau Kanjeng Prabu Siliwangi udah kepepet nih, baru keluar pusaka ini. Ya, sama-sama beriringan. Nah, Maung Bodas itu saya dulu lama di Panjalu. Saya lama di kaki Gunung Salak, di tempat Sukhoi jatuh. Saya pernah ke situ dan alhamdulillah di situ. Terus saya pernah di penjara di Karanghau. Penjara hidup-hidup di Karanghau selama 1 minggu. Antara mati dan hidup itu ada. Nah, jadi Maung Bodas itu, ya mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan nggak salah, itu tunggangan saya. Tunggangan Babe. Kalau orang-orang kan pakai sorban, saya pakai itu aja. Iya. Dan itu pernah saya lakonin waktu saya tidur di bawah dari 8:30 sampai 5:30, orang mandi pun nggak ngeliat saya. Saya mau diinjek-injek, didudukin di situ tempat pemandian. Nah, alhamdulillah saya keliling sama beliau. Kalau zaman Nabi mah Isra wal Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Hampir sama kayak gitu. Kalau kita ngomong sama orang biasa mah kata saya orang gila kan gitu. Kan gitu. Nah, itulah perjalanan hidup saya. Karena kalau kita nggak ngelakon, kita nggak berencana, nggak akan ada cerita. Nah, kan gitu. Saya nanya itu karena dari awal saya duduk di sini, turun dari bawah kan, saya sudah ngerasa ada sosok yang seperti itu kan.
Tapi semenjak saya duduk sebelahan sama Babe, apalagi tadi pas saya turun ke bawah wudhu di sana kok makin lama energinya makin jelas gitu kan, makin gelap makin jelas, makanya saya tanya sama Babe. Ya. Saya pikir dia istilahnya diam di sumur satu ini, taunya enggak. Jadi Ada yang mau ditunggangin ternyata. jadi apa namanya, kalau saya ada beliau ada, dua, antara Maung Bodas Maung Hideng. Iya ya. Tapi orang sering melihatnya mah yang Hideng. Iya. Jangankan orang lain, remaja sini jam 8 sore ini, jam segini jam 8 sore lagi ngobrol berdua sini, digerungin di sini, sakanya saya. Itu. Kalau saya datang jam 9. Itu. Jadi kayak gitu-gitu. Banyak orang yang lihat mau hidung. Kalau mau bodasnya mah nggak akan keluar. Nggak keluar. Nggak akan, paling saya pulang dia ngikut. Tapi kalau kita ke makam dia ngikut ngantri. Dan alhamdulillah saya perintahkan beliau, siapa yang silaturahmi kemari, pulangnya diantar sama beliau sampai rumah. Amin. Dijagain. Jagain. Udah sampai rumah, dia balik lagi kemari. Iya, jangan ikut sampai ke rumah, dia nggak pulang-pulang lagi, bahaya Balik nih. lagi. Jadi saya tugasin anterin saudara saya sampai rumah. Udah berkah selamat pulang. Alhamdulillah. Udah pulang, udah tahu udah tuh. Ya udah pulang dia. Saya masuk kamar, doa, kirimin, ya kasih makannya doa. Doa. Jangan kenyang. Iya. Bukan doa. Doa. Jangan salah ya. Jangan gitu. jangan salah ini ya. Dari Nah. tadi Babe bilang ngasih makan sesajen, bukan. Bukan, doa. Ya, kasih makannya dengan doa. Kasih kirim makan doa. Badan udah enak nih, udah enteng, ya udah selesai. Tutup. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam, kayak gitu. Karena ada doanya. Nih Be, saya mau tanya. Ini kan ada 7 sumur nih Be di sini. Di 7 sumur itu pernah nggak sih Be ada kejadian-kejadian yang maksudnya yang Babe tahu gitu ya, yang nggak enak lah gitu, misal ada pengunjung atau apa gitu. Boleh diceritain nggak Be? Di sini apa di 7 sumur? Di 7 sumurnya itu mungkin ada salah satu sumur gitu yang datang. Di sini aja dah. Oh, di Ya, sini di dulu sumur boleh, satu. boleh. Iya. Jangan jauh-jauh, nanti oke. salah kan gitu. Kalau di sini, ya kalau kita niatnya baik, insya Allah dapat yang baik. Sering saya bilang, kalau kita punya ilmu, punya kebiasaan, jangan dipanggil alam yang ada di sini. Oke, Kan alam di sini ciptaan Allah. Benar. betul. Binatang punya sukma, tumbuh-tumbuhan punya sukma, air punya sukma. Nah, manusia mati, ruhnya yang diambil, sukmanya masih ada. Nah, kayak gitu. Jadi, apa namanya? Ada berapa kali orang datang kemari, ada yang udah mandi, ada yang belum mandi. Dia kesurupan lah, dia ngamuk lah. Ada yang katanya di sini nggak boleh pakai susuk mandi di sini, gitu. Jadi tergantung niatnya. Disetrum lagi nih, Be. Nah, jadi niatnya. Jadi kalau pakai susuknya bener nggak? Enggak. Kalau susuknya hitam, masuk aja udah berbenturan di sini. Oh, Udah dibenturin di sini. Jadi saya berapa kali di sini datang disambit, Disambit, Be. sambit pakai gelas. Di sini orang nggak surupan nih. Nah, gitu. Jadi sini banyak. Jadi yang saya bilang tadi, jangankan di tempat lain ya. Yang penting diri kita. betul. Niat silaturahmi. Tapi kalau niat jahat, itu ya insya Allah dapat juga kejahatan di sini. Jadi banyak orang yang kesurupan di situ, di bawah. Ada yang baru mandi, ngerung, banyak. Gitu. Tapi kebanyakan yang gerung-gerung itu pas nggak ada saya. Itu. Nggak ada saya yang paling berteriak-teriak, Pak, dengan kesurupan tuh biarin aja. Ya mungkin itu terjadinya karena benturan energi. Bentuk Be. energi. Karena kan niat mereka datang ke sini kan untuk mandi, untuk membersihkan diri. Jadi sebelum dirinya bersih, energi itu nggak mau keluar ya. Jadi berantem lah dia. Ya. Berantem. Karena di sini kan air karoma. Air karoma. Air karoma. Siapa yang agak bagus badannya dibersihin di sini. Mudah-mudahan balanya buang, yang bersihnya Ya, bersihnya tinggal. Amin. Kan gitu. Di sini pun kalau orang niat jahat, baru sampai gerbang aja udah nggak bisa masuk. Balik Oke, lagi. kita break dulu bentar ya. Ini azan Isya, kita break, nanti habis azan Isya kita lanjut lagi. Jadi kita lanjut nih, sahabat-sahabat semua, obrolan dengan Babe nih. Be, tempat-tempat situs seperti ini kan biasanya banyak nih pertanyaan nih dari orang-orang. Ada nggak orang yang datang ke sini minta yang aneh-aneh, dalam arti kata minta pesugihan? Iya, Pesugihan, minta kaya, minta ini macam-macam. Iya. iya betul. Ini kisah nyata.
bukan cerita saya. Kisah nyata yang akan saya ceritakan. Ya. Saya pernah kedatangan orang dari Jawa. Mereka 3 sahabat. Yang 2 udah sukses, yang 1 nggak sukses. Nah, datanglah kemarin nih yang 1. Datang ketemu saya. Pak, tempat pesugihan di mana? Langsung nanya. Emang kenapa, Mas? Saya pengen kaya. Hidup saya susah kebelangsak. Teman-teman saya yang 2 udah sukses. Waduh. Saya bilang, Mas, ente salah tempat. Enggak, katanya di sini, Pak, ada tempat pesugihan. Oh, gitu. Kata siapa? Ya, bahasa mereka itu kan. Kata orang-orang, oh gini, Mas, tempat pesugihan dimanapun bisa. Jangankan di rumah. Di sini bisa, Mas, kalau Mas minta kaya. Minta sukses bisa. Mau? Saya kasih tahu sama saya. Tempat pesugihan, Mas pulang-pulang kaya dari sini. Mau nggak? Asal kuat syaratnya. Mas punya istri, punya anak, punya berapa anaknya? 2. Siap nggak? Saya tanya. Siap, Pak, saya siap kaya. Siap nggak persyaratannya? Saya tanya. Siap, Pak, kalau anak itu saya ambil boleh? Boleh nggak? Dia mikir. Karena ininya udah hilang akal sehatnya. Jawabnya apa? Boleh. Auzubillahi. Saya tanya lagi. 1 lagi saya pinta, boleh nggak? Boleh. Sampai istrinya, boleh. Karena saya ajak ngobrol terus begini, Mas. Nanti kalau udah kaya duitnya buat siapa, Mas? Kalau Mas mati, Mas kaya, tentu mati, duitnya buat siapa, Mas? Gak ada yang nikmatin. Mas cuma nikmat sesaat doang. Tapi yang jadi korban anak dan istri. Dan itu, ya, kata orang-orang matinya, Mas, Masya Allah, dicincang, diapain kata orang, Mas, ya, saya kata gitu, Mas, saya kan. Jadi mau pilih mana? Mau pilih selamat, kayaknya berkah. Mau tidak selamat, kayaknya cepet. Pilih. Mumpung saya masih di sini. Tapi saya coba dulu, saya tes dulu kesanggupan seriusnya. Boleh, Pak. Sudah bulat tekad saya. Wah, ini orang stres. Sebenarnya orang stres. Saya ajak ke bawah. Saya ajak turun ke kolam saya. Dulu kolam saya isinya lele segede gini. Segede paha. Saya suruh turun di situ. Saya kasih makan tuh lele. Saya suruh telanjang turun. Saya panen ikan tuh lelenya. Wah, kan habis dikerubutin lele tuh. Wah, udah bangun dia naik. Baru gitu aja, Mas, sudah kalah. Baru lele. Gimana anak kagak diambil? Karena gini aja, Mas, mandi yuk, mandi. Ya, Pak, saya mau mandi, Pak. Udah. Mas tunggu dulu di atas. Saya doa dulu, saya doa tuh. Dengan sebisa saya. Ayo, Mas, mandi, Mas. Saya guyurin, saya gayur ya. Alhamdulillah. Nangis, istighfar. Jadi selama ini dia tidak pernah menjalani ibadah. Jadi saya nggak sebut satu ya ibadahnya ya. Jadi ibadah nggak pernah dijalani sama dia. Tekad bulat cuma 1, pengen kaya. Alhamdulillah di sini kita tuntun. Kita tuntun, udah bisa Mas, bisa, alhamdulillah. Iya, Pak. Saya hilap. Saya keburu nafsu, Pak, begini-gini. Alhamdulillah, Pak, di sini saya ketemu. Jadi sini taunya saya suruh minta kaya hati, Pak. Berarti yang didapat sama dia di sini memang benar pesugihan. Pesugihan itu lahir dan batin dia dapat. Itu. Akhirnya otak kotor dia untuk mendapatkan kenikmatan dunia saat ini bersih, Be. Bersih, alhamdulillah. Terus ada lagi sama ibu-ibu juga sama. Sama rata-rata begitu kehidupan. Saya mah gampang. Cerita gini-gini ada, bisa. Saya gitu orangnya. Bisa, sanggup ke persyaratannya. Padahal kagak tahu, pas saya bawa ke teman dia kita gujurin. Maksudnya dia biar eling, mungkin dengan air karoma di sini dia dapat ketenangan hati, kesejukan hati. Alhamdulillah gagal semua, udah nggak ada. Jadi banyak kejadian-kejadian orang di sini yang persugihan lah, yang nyari setan lah, tuh banyak di sini. Cuman akhirnya ujung-ujungnya ya alhamdulillah pada tobat. Cina datang kemari rame-rame nyari setan. Dapat balap ini, ya besok kemarin lagi minta maaf sama saya, pas saya domelin semua katanya. Alhamdulillah, jadi kalau kemarin datang cuma mandi dan kemana-mana dia nggak pernah lagi sekarang.
nggak pernahnya nyari-nyari gituan. Dulu kan ada tuh nyari gituan tuh, masukin YouTube. Alhamdulillah terakhir dia di sini. Terakhir di sini kapok deh. Kapok. Tuh alhamdulillah. Jadi banyak kejadian-kejadian yang saya dapat di sini, pembelajaran buat diri saya. Mudah-mudahan saya nggak kayak gitu. Mudah-mudahan amanah pesan Mbah Raden Wujud Beji ke saya, mudah-mudahan saya jaga benar-benar, ngerawat, ngejaga dan ngurusin. Ini artinya banyak, ngejaga apa yang kita jagain di sini. Satu tempatnya, kedua orang-orang yang datang yang pada error. Gitu. Bukan hanya tempatnya ya, Bukan hanya tempatnya, kita urusin semua di sini. Tempatnya kita rapiin, kita urusin semua. Orang-orangnya kita urusin. Kalau jikir yang ngaco kita rapiin dikit-dikit. Kan gitu. Jadi semuanya itu semua ada kemananya, alhamdulillah. Kalau saya mah ya masih beginilah, orang yang nggak ngerti apa-apa, orang yang bodoh, ya terserah orang mau bilang apa ke diri saya. Tapi tugas saya cuma satu, gimana caranya situs cagar budaya 7 Sumur Mbah Raden Wujud Beji ini aman, lestari, itu aja udah dan tidak punah. Ya. Nih Be, satu lagi nih Be, saya mau nanya, larangan-larangan yang apa kalau misalnya orang datang ke sini tuh apa aja sih Be yang nggak dibolehin gitu? Kalau mandi itu ada larangannya, bukan pantangan ya, larangan. Ya. Pantangan sama larangan beda. Larangan kalau buat perempuan boleh turun ke bawah, boleh cuci muka, boleh cuci tangan, boleh cuci kaki, tapi tidak boleh mandi. Ya, kalau mandi harus pakai kain ke keben. Keben ya. Kalau laki mau telanjang, mau pakai kolor, silakan. Yang penting jangan bercanda. Kalau zaman dulu orang perempuan benar-benar nggak boleh ke tempat ini. Dulu kan zamannya masih itu, sekarang mah zamannya udah banyak pembalut. Cuma satu yang dilarang, mandi. Kalau cuci muka, cuci kaki nggak apa-apa, kita persilakan. Tapi ada aja yang masih takut. Tuh karena dibilang tempat ini suci lah, apalah udah saya kasih silakan Bu kalau mau cuci muka daripada ntar pulang nyesel. Silakan cuci muka nggak apa-apa. Iya sama saya ambilin gayung cuci muka Bu, nggak apa-apa. Yang penting jangan mandi. Nah dulu pun orang nggak boleh ke makam perempuan kalau dapat halangan karena belum ada pembalut. Kalau sekarang mah bebas. Nah ada pembalut kan, kita norma-norma etika keagamaan kan ada di situ. Jadi yang tidak boleh kemari ya laki pakai celana pendek, kaos kutang. Perempuan yang tidak boleh ke sini ya itu doang. Yang lagi haid tidak boleh mandi. Untuk datang boleh silakan. Datang boleh silaturahmi kemari. Jadi hal itu yang kita jaga. Jangan sampai disalahartikan. Oh di sana dilarang kalau gue haid. Enggak, siapa yang larang sih? Kalau mandi kita larang, tapi kalau cuci muka enggak. Itu. Iya. Untuk penziarah yang datang ke sini tuh Be, dari mana aja sih Be? Dan apa aja keluhan mereka yang datang ke sini Be? Nah, Beji bengkel jiwa. Jadi banyak keluhan-keluhan mereka kemari, masalah rumah tangga, anak sekolah, keilmuan, pendidikan, pangkat, jabatan, banyak yang mereka pertaruhkan di sini. Itu. Terus saya punya sahabat dari Sipur, Tentara Nasional Indonesia yang di Cilodong. Itu kalau mau berangkat ke Papua, memberantas KKB, mereka pada kemari pada mandi. Minta berkah ya Be, minta selamat ya. Alhamdulillah, itu kemarin satu tim sehat semua. Baru kejadian kemarin. Bukan nggak pernah kemari, tapi bukan dari sini. Bukan dari sini ya. Dari luar ya. Alhamdulillah dari Cilodong mah alhamdulillah berkah selamat semua. Dan memang kita ajarin dari sini akhirnya bawa ke sana, cari sesepuh di sana, minta doa restunya. Alhamdulillah pada nurut, padahal tentara semua. Gitu. Dari Brimob juga sama, belum para ya yang saya bilang tadi mau caleg mau apa datang kemari nyari jabatan. Gitu. Jadi ada yang rumah tangga, ada yang keilmuan, ada yang jabatan, ada yang mau pergi berjuang membela negara. Mereka sowan kemari ke makam Wujud Beji dan mandi di sini. Nara berkah selamat itu doang, nggak ada yang lain. Memang masuk Be kalau cerita Babe kayak gitu, karena di sini kan
ada pusaka penjaga negeri. Iya. Jadi mereka kan di sana kan untuk berjuang mempertahankan negeri. Nah, betul. Insya Allah lah Insya Allah perjalanan bakal mereka selamat. dilindungin dengan karomah yang ada di sini. Alhamdulillah, jadi saya punya banyak saudara yang silaturahmi kemari ya. Ya nih. Nah kalau untuk penyakit nih Be, Iya. penyakit non medis lah khususnya yang kata orang nih ya, amit-amit lah ya kena santet kayak gitu. Ada nggak yang datang ke sini Be? Kalau yang gitu-gitu banyak. Banyak Be ya. Banyak. Alhamdulillah, mohon maaf, saya juga bukan takabur, bukan sombong. Kita juga buka ruqyah di sini. Iya. Oh, Tempatnya di bawah. Oh di bawah. Di bawah terdekat MCK itu tempatnya di situ, tempat ruqyah kami, dan kami punya tim. Nanti juga orang yang datang. Itu dia sama anak saya. Kalau saya mah cuma megangin aja. Iya. Dan itu udah jauh-jauh orang kemari. Orang Lampung, orang Palembang, orang Kalimantan, jauh-jauh, orang luar daerah. Termasuk orang sini juga. Kalau orang sini juga mah antara yakin gak yakin karena ngeliat kita kan begini. iya. Kan gitu. Tapi kalau yang lain alhamdulillah gitu. Ya dia datang kemari sakit, pulang biar sehat. Ah, Nah kalau untuk proses penyembuhannya Be, berapa kali harus mandi ke sini atau mereka datang sekali, keesokannya udah istilahnya ya penyakit itu udah bisa keluar, atau ada yang continue datang ke sini 2 kali, 3 kali? Kalau niat silaturahmi ada yang 1 minggu sekali. Datang nih setiap hari malam Jumat dia datang, ngarap berkah. Ngarap berkah ada ya. Ada yang datang kemari ke kusut, udah dapat berkahnya nggak kemari-mari, banyak. Terus ada yang datang kemari niat pengen disembuhin, ya alhamdulillah sekali kita pegang pulang sehat. Alhamdulillah ya. Ah, Jadi tergantung niat dan keyakinan. yakin sih yang penting ya. Nih Be, tadi kan yang non medis. Kalau untuk medis Be, banyak nggak Be yang datang ke sini? Banyak. Mm. Nah, jadi gini ya, saya cerita sedikit. Kalau non medis biasanya kalau dia minta ruqyah, kita ruqyah dengan cara kita. Bukan kita bacain ayat-ayat, bukan. Iya. Kita caranya kita pegang dulu, baru kita guyurin dengan air doa. Selesai air doa kita guyurin, di situ mah dia mau kesurupan kayak dia mau ngaco, terserah dia dah kan gitu. Mending kita guyurin gitu ya. Dan kadang-kadang kalau begitu kita suruh makan dulu, takut perut kosong. Iya benar. Udah selesai kita guyurin, kita ajak ke belakang, kita minta izin kalau dia punya suami atau ibu-ibu nih ada suaminya saksinya. Atau kita minta izin juga palanya dipegang, boleh nggak dipegang palanya. Minta izin juga kita nggak mau. Tapi kalau ini dipegang, boleh nggak, diizinin nggak. Kalau nggak diizinin kita nggak berani. Iya. Jadi kita nggak main asal-asalan aja. Jadi kita adabnya gitu Pak. Ada etikanya Be ya. Kayak ibu nih mau ruqyah, ada bapak yang nyaksiin. Izin Pak, palanya boleh dipegang nggak? Iya. Oh jangan, ya kita nggak berani. Lalu cuma diginiin aja nih, pegang palanya. Oh jangan, ya nggak berani kita. Tapi kalau diizinin, nah insya Allah. Tuh jadi banyak di sini yang beginilah begini. Alhamdulillah pulang dari sini pada sehat. Kita kasih waktu 14 hari. Dari pas waktu 14 hari kita suruh kemari lagi. Kita mau lihat udah bener apa belum, masih ada yang nyangkut apa belum. Karena ruqyah ada 3, ruqyah Nabi Adam, ruqyah diguyurin air, dan ruqyah dengan doa-doa nih yang sekarang nih. Ini bacaan air kursi, yang bawa kantong kresek, yang sampai wewe itu yang sekarang. Itu jadi kita pakai yang nomor 2. Kalau pakai ini kita nggak berani karena jatuhnya udah mati. Iya. Karena bawa kita gelar kain putih, kita sudah telanjang, kita kurungin lagi kain putih, kita bacokin dengan pedang Nabi Adam. Pedang Nabi Adam itu doa. Iya. Kalau dia berhasil dia teriak, kan gitu. Jadi alhamdulillah ya kita juga di sini ada tim ya. Kalau Ada tim ya? Ada timnya. Nah, jadi kan karena sahabat-sahabat nih Be banyak Be yang nanyain sama saya, Bang, Abang bisa ngeruqyah nggak? Saya nggak bisa ngeruqyah. Nah kebetulan kalau sahabat-sahabat punya keluhan penyakit non medis ya, sahabat-sahabat bisa datang ke sini langsung temuin Babe Satiri. Kita di sini datang ikhtiar Be ya. Iya. Kita datang ke sini ikhtiar dengan karomah yang Allah berikan kepada tempat ini, kepada situs cagar budaya ini, insya Allah Be ya. Atas izin Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Betul. Jadi sahabat-sahabat bisa datang ke sini Be. Sebutin alamat lengkapnya Be. Di sini Sumur 7, Beringin Kurung, Mbah Raden Wujud Beji, Sumur 7 yang pertama. Jalannya Jalan Kopo,
Bisa juga Jalan Keramat Jaya 1, buka aja di mapnya sudah tertera. Nah, jadi sahabat-sahabat bisa buka Google Map. Jadi banyak nih Be, sahabat-sahabat kita yang ada di luar Jabodetabek, itu banyak yang nanya sama saya. Nah, kebetulan saya sudah datang ke sini langsung, saya sudah merasakan sensasi air di sumur pertama yang memang ketika saya wudhu tadi memang sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali, memang saya merasakan ada sesuatu yang Allah titipkan lah di tempat ini. Nah, jadi setelah obrolan ini, insya Allah Babe akan menemani kita jalan-jalan Be ya. Ke makam. Ke makam ya, kita ziarah ke makam. Sebelum kita ziarah ke makam, saya mau minta izin sama Babe nih. Saya mau minta kembang kenanga yang ada di situ 3 aja. Boleh Be ya? Saya izinin karena niatnya tulus. Karena apa? Saya buka sedikit. Nah, kalau kita pengen main ke rumah orang tua, kita harus bawa oleh-oleh. Bener. Yang pertama. Yang kedua, kita niat silaturahmi. Yang ketiga, kita berdoa minta sama Allah mudah-mudahan dikasih keberkahan. Amin. Apalah artinya kembang kenanga kalau tidak diiringi dengan niat. Iya, Niat. betul. Kita bisa kaya, kita bisa musyrik, kita bisa murtad, kembali lagi ke diri kita. Betul. Ya. Makam orang tua, makam yang paling keramat. Ya. Jadi jangan salah. Ya, jadi kemanapun kita datang, oleh-oleh kita bawa. Kalau biasa kita bawa kembang, bawa kembang. Kalau nggak kita biasa bawa kembang ya bawa doa. Intinya mah summa ila ruyususon bahraden wujud beji al-fatihah. Itu sebenarnya mah. Kalau yang lain mah cuma ikut aja. Ikut aja. Ya, Kalau memang itu nggak dibaca ya nggak ada artinya. Betul. dari sepanjang jalan tadi saya udah celingak-celinguk nyari ada nggak ya yang jual kembang. Saya bilang nggak nemu ya. Nggak nemu. Tapi alhamdulillah pas sampai sini saya lihat ada kenanga. Ini minta dulu lah sama Babe. Ada kenanga, ada mawar merah, satu, putih. ada mawar putih di belakang saya. Oke. Kayaknya pohonnya baru berbunga. Nah, rezeki tuh Be. Ini juga mawar merah, baru merintis dan baru berbunga. Alhamdulillah dapat Mudah-mudahan perawannya. kena air, kena hujan kagak rontok nih. Nah. Mudah-mudahan nih. Rezeki kayaknya nih. Jadi Masih ada? masih ada. Jadi saya izin Be ya minta metik Silakan. 3 kuntum aja. Jadi sahabat-sahabat, obrolan kita di saung ini di lesehan Babe Satiri cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan ziarah ke makam Raden Buyut Beji. Jadi untuk sahabat-sahabat yang pengen ke sini, ini loh Babe Satiri, jangan sampai nyasar, jangan sampai salah orang. Betul. Jadi demikian cerita-cerita kita akan lanjutkan lagi bersama Mbak Rahayu Fajri untuk berziarah ke makam. Jadi saya minta izin Be ya, saya minta kembangnya dulu Be. Salah. Jadi tadi kita udah minta izin ya, minta kembang kenanga untuk kita bawa nanti ziarah. Kita pilih kembang yang bagus ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nih, 3 kuntum bunga kenanga sudah kita bawa tadi. Nih. Mbak Rahayu juga tadi sudah dikasih ya, Ya, sama ini Babe dapat Satiri. dari Babe. Ini apa nih? Dan kebetulan ini pohonnya udah besar, tapi cuman berbunga 1. Malam ini kita ambil. Kita ambil, kayak emang rezeki kita nih buat oleh-oleh. Buat oleh-oleh. Dan ini juga sama, pohonnya juga besar, tapi cuman berbunga 1. Nah, Ini sebuah kebetulan yang tidak disetting-setting. Nah, Betul. jadi ini cuma syariat ya. Jadi saya orang Sumatera. Kami di sana tradisi ya. Ayah saya juga berpesan kalau berziarah ke makam, apalagi makam keramat, ya paling nggak bawa bunga-bungaan lah, bawa wangi-wangian. Kebetulan sepanjang jalan sebelum ke sini tadi, saya nyari-nyari tapi nggak ketemu. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Alhamdulillah di sini Babe Satiri nanam pohon kenanga, nanam bunga mawar, dan kita diizinkan untuk memetiknya malam ini. Inilah yang namanya rezeki. Jadi kita akan lanjut untuk berziarah ke makam Raden wujud Beji ya. Beji. Wujud Beji. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai ke makam Raden Mbah Wujud Beji. Nah, sekarang kita mau berziarah ke sini. Kita akan meminta Babe untuk mengulas lagi cerita dari makam Raden Wujud Beji. Yuk, kita lihat yuk. Sudah sampai Be ya? Sampai nih, alhamdulillah kita telah sampai ke rumah beliau, makamnya Mbah Raden Wujud Beji. Ya, sebelum saya masuk, saya masuk dulu. Oke Be, siap. Kita nunggu di luar dulu Be. Saya baru saya panggil. Oke, siap. Izin ya. ya Be. Ya, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan. Silakan. Alhamdulillah malam ini kita sudah sampai ke rumah Buyut. Nah, inilah makam dari Buyut Wujud Beji. Sahabat-sahabat bisa melihat di sinilah tempat beliau dimakamkan. Jadi saya akan meletakkan bunga yang tadi saya bawa ya, yang saya minta sama Babe tadi, sebagai simbol kalau kami datang ke sini dengan niat baik ya Be ya. Di sini juga kami ingin berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, Be, sedikit mungkin bisa diceritakan sejarah dari almarhum Raden Wujud Beji. Mungkin Babe akan menjelaskan sedikit untuk sahabat-sahabat semua. Nah, alhamdulillah ya, saudara-saudara saya sudah sampai ke sini, ke makamnya Mbah Raden Wujud Beji. Nah, kalau yang itu makamnya Mbah Raden Auninga. Nah, itu jadi ada dua, ini Mbah Raden Wujud Beji, ini Mbah Raden Auninga. Mbah Raden Wujud Beji itu adalah seorang penyebar agama Islam di sini. Dengan tata cara, dengan kebiasaan beliau menyebarkannya dengan cara cocok tanam. Jadi di kampung ini dulu pertanian semua. Jadi cara beliaunya dengan menyebarkan dengan cara cocok tanam. Dari situlah beliau mengajarkan agama Islam di sini. Dan beliau juga salah seorang pejuang khususnya di daerah Beji, Depok gitu. Nah, kalau Mbah Raden Auninga adalah putra kesayangannya Kanjeng Prabu Siliwangi. Dulu dididik sama ayandanya, disuruh ngikut Mbah Raden Wujud Beji. Karena 7 sumur itu dulu hasil calon bakal raja 7 di Jawa. Jadi hasil penempaan 7 bakal calon raja di Jawa, 7 sumur itu. Makanya namanya beda-beda. Nah, beliau Mbah Raden Auninga diutus sama ayandanya suruh ngedampingin beliau. Jadi keperluan 7 bakal calon raja sama beliau, Mbah Raden Auninga. Alhamdulillah makamnya pun di sini. Dulu makam itu sempat hilang, ada di luar, dipindah-pindahin sama orang yang bisa. Dan alhamdulillah pas ini kita merenovasi. Ini udah 3 kali direnovasi nih tempat ini. Dulu ditemukan sama abah saya, Abah Saman, diharapin sama dia terus dibikin rumah. Ya pas saya minta diganti baru rumahnya nih, alhamdulillah saya ganti baru. Nah,
Akhirnya pas sudah itu beliau minta di dalam. Akhirnya kita pugar semua, akhirnya kita masukin ke dalam. Dan akhirnya pula beliau minta rumah baru. Nih, 2 rumah baru. Nah, alhamdulillah rumahnya yang pernah saya bilang 18 juta 1 jam. Saya nyari uang buat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin beliau, dengan syafaat Mbah Raden Wujud Beji terpenuhi. Nah, inilah beliau Mbah Raden Wujud Beji. Siapapun nama beliau, apa kata orang-orang yang jarah? Kata orang-orang namanya ini, hak mereka. Tidak boleh diperdebatkan. Nanti jadi ribut. Cukup saya pribadi pun cukup dengan nama Mbah Raden Wujud Beji. Karena cikal bakal calon sini, dan makom beliau pun di Banten ada Aki Beji namanya, di Cirebon ada Aki Beji namanya. Jadi alhamdulillah udah saya singgahin semua. Itulah napaktilah saya dulu cari beliau yang nyuruh cari saya. Alhamdulillah saya akhirnya pulang lagi kemari. Disinilah tempat saya berdoa, tempat saya minta syafaat sama beliau, khususnya sama beliau. Dan terutama kita minta sama Allah dan syafaatnya Rasul. Ya inilah Mbah Raden Wujud Beji makomnya yang ada di Beji Depok. Nah itu Mbah Raden Auninga. Oke, jadi demikianlah pertualangan kita, perjalanan kita berziarah ke makam buyut yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Abah didengar dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sahabat-sahabat semua semoga dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan rezeki. Untuk sahabat-sahabat yang mau datang ke sini, ayo sama-sama kita berziarah. Selain kita berziarah, ini adalah salah satu cagar budaya. Betul. Karena Indonesia ini ragam sekali dengan kebudayaan. Ini salah satunya. Jadi niatkan kita datang ke sini untuk berziarah, untuk melestarikan kebudayaan, bukan untuk niat yang macam-macam. Ya, kecuali kalau sahabat-sahabat punya hajat tertentu, yaitu pribadi masing-masing ya, Be ya. Tapi kita niatkan datang ke sini untuk berziarah, untuk mengetahui inilah salah satu pejuang, salah satu wali Allah yang berada di daerah Depok. Beliaulah yang menegakkan panji-panji Islam, menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Depok. Jadi untuk apa kita sungkan datang ke sini, meminta syafaat dari beliau, karena beliau dikeramatkan. Orang yang dikeramatkan bukan orang yang sembarangan. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian video ini. Ada yang kurang berkenan mungkin dari pembicaraan kita sama Mbak Be sama Mbak Rahayu tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi inilah yang dapat kami sajikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di sumur kedua. Jadi semalam itu kita nggak sempat untuk ke sumur kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh. Jadi setelah selesai tanya jawab sama Pak Satiri, kita langsung ke makam. Nah, jadi siang ini saya bersama Pak Satiri mau mengunjungi atau mendatangi sumur kedua. Mari kita lihat ke dalam. Jadi ini sumur kedua ya Pak ya? Jadi ini sumur kedua dari 7 sumur. Nah tempat ini emang gini, karena kalau pagi kita bersihin, sorenya gini lagi, karena ada pohon. Nah ini yang saya cerita semalam, ini pohon beringin sama pohon satria. Pohon satria ini enak dimakan buahnya, karena suka banyak burung di sini. Nah ini pohon beringinnya yang di luar tuh. Jadi pohon satria itu dikelilingi sama pohon beringin, dilibet. Jadi kayak di dalamnya ya? Bersatu itu, ya, bersatu bener. ini. Tuh, nanti, bisa dilihat ya teman-teman, pohon beringinnya itu ada di luar pohon satria. Satria. Iya. Nah,
Dan ini pun airnya jangan dilihat dari air ya, nanti bisa dirasakan sama Mbak, silakan. Ini bisa dirasakan. Ini boleh. Ini belah sini. Maaf. Saya pegang tangannya. Oh iya. Nggak apa-apa. Nah, pegang. Oh iya, bener-bener. Dan ini bener-bener jernih, sampai lumut bawahnya tuh kelihatan ya Pak ya? Dan alhamdulillah, ini airnya cuma kelihatannya gini. Tapi kalau dipegang segernya naudzubillah. Bener-bener. Nah, jadi bisa dilihat kayak gini kondisi dari sumur kedua. Kemarin namanya apa Pak sumur kedua ini? Sumur Kedikjayaan. Kedikjayaan. Oke. Dan airnya juga bisa diminum ya Pak? Bisa diminum. Cuman tempat ini dulu bisa dipakai mandi, karena ini udah kita tutup, karena pintunya juga rusak gitu. Iya. Nih, alhamdulillah udah saya pagerin. Tuh. Nah, sekarang saya dan Pak Satiri sudah sampai ke sumur yang ketiga. Yuk teman-teman kita lihat ke dalam. Nah, silakan. Ya Pak. Silakan. Ini nanti saya ambilin airnya. Nah, Bener-bener adem banget. ini sumur ketiga dari 7 sumur. Nah, inilah satu-satunya dari sumur 7 itu yang berbentuk sumur. Iya, betul. Nah, itu ada lubang sumurnya lagi. Oh, iya. Itu dalamnya 2 meter tuh. Itu ada berbentuk sumur dalamnya 2 meter. Nah, ini disebutnya air kehuripan atau air pengasihan. Oh, di sini sumur Ketiga. ketiga. Dan alhamdulillah ini airnya nanti bisa dirasakan antara 1, 2, dan 3 bisa dirasakan airnya, tingkat kejernihannya bisa dirasakan sendiri. Itu. Nih. Dan ini juga ada pohon apa nih Pak? Beringin. Pohon beringin ya? Beringin. Ini boleh ya. Prestasinya boleh dituin. Oh, bisa dilihat. Nah, ini sumur ketiga dari 7 sumur. Nah, ini juga ada prestasinya di sini. Sama di sumur 2 juga ada prestasinya. Iya. Ini semuanya ada prestasinya. Tuh. Ya, ada prestasinya. Kalau ini sumur apa namanya Pak? Disebut sumur pengasihan. Oh iya, sumur pengasihan. Pengasihan ini. Dan di sini bisa mandi juga Pak? Ini kalau malam ya, Iya. malamnya di atas jam 12, udah sepi nih, bisa kita mandi di sini. Oh, di atas jam 12 malam 12 ya? malam, karena kalau masih sore banyak yang masih lalu lalang ke sana, Iya, benar. takutnya kita lagi mandi ada yang ngintip di situ Iya, kan. Tuh di Berarti sini sumur ketiga ini bisa mandi? bisa mandi. Nah, ini juga ada ruangan biasanya di sini. Nih ada ruangannya di sini. Nih. Ini ada ruangannya di sini. Ini ada ruangannya di sini. Ini dulu dipakai kalau ada acara-acara khusus kayak tahlilan, selamatan, atau tawasulan di sini dipakai. Ya, gitu. Biasanya orang kalau kemana-mana masuk kemari dulu. Kadang-kadang ada yang berucap najara di Kaubul, mereka ada yang bawa tumpeng, bawa apa kemari di sini gitu. Mudah-mudahan jalan dari sumur 1 Karomah, Amin. sumur kedua kejayaan, mudah-mudahan pada jaya semua, Amin, berkah amin, semua. amin. Nah, ini sumur pengasihan. Mudah-mudahan channel kita orang pada kasihan. Amin. Wah, ini nih. Langsung di apa namanya tuh? Di-subscribe. Mudah-mudahan Amin, amin, orang ya lihat Allah. ini langsung tertarik karena pengasihan kita. Ya, Oke, baik kita lanjut ke sumur keempat, 5, 6, dan 7. Yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di sumur yang keempat. Yuk teman-teman, mari kita lihat. Pak, kalau ini apa? Sungai ya Pak? Ini nanti insya Allah sama Pemda Depok mau dibikin taman. Oh, jadi ini nanti bakal di itu ya? Dirapihin. Nah, Dirapihin. nanti kalau udah dibikin taman, sumur 4-nya baru kita rapihin. Oh, oke. Itu. Oh, ini pohonnya. Di sini kebiasaan saya kalau kesini datang silaturahmi kemari, saya membakar rokok saya.
yaitu rokok jarum super. Kenapa rokok jarum super? Mudah-mudahan ya channel ini tajam seperti jarum. Amin, amin, ya. amin ya Allah. Tidak ada yang berani ngutik-ngutik, tidak ada yang berani ganggu-gugat. Amin. Jadi langsung ke posisinya orang yang berkenan melihat channel ini. Amin, amin. Ya, silakan. Boleh masuk, Pak? Boleh. Boleh. Ya, silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah, ini disebutnya sumur keempat, disebutnya air perkara. Yang semalam saya ceritain inilah air perkara ini di sini. Sama, ini sama kayak sumur 2. Kita bersihin, tepatnya pada rontok. Iya, Nah, sekarang kita rasakan airnya. Ini juga ada pohonnya ya, Pak ya? Nah, ini pohon beringin. Pohon beringin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini airnya benar-benar bening. nah, jadi jangan dilihat dari Masya Allah. ininya, lihat dari airnya, Iya. keberkahan airnya yang Boleh dilihat. dilihat nih, teman-teman lihat ya, airnya benar-benar bening. Nah, tuh. Masya Allah tuh, ya, kelihatan ya. Masya Allah. Nah, kalau di sini bisa mandi nggak, Pak? Sini bisa mandi. Oh, di sini bisa mandi Bisa ya? mandi. Di sini bisa mandi karena dulu waktu pakai mandi ini, makanya kalau sebelah itu nanti sudah dirapin sama Pemda, sudah dibikin sama Pemda, ini akan saya robah tembok ini. Ini akan saya mundurin bangsa 2 meter, saya tinggiin, nanti saluran airnya saya rapiin ke belakang langsung ke kali. Oh iya benar. Nah, insya Allah nanti bisa dipakai mandi dan akan saya bikin saung kecil buat sholat. Iya, iya. Tuh. Nih, Nah, ini tadi disebut sumur perkara. perkara. Iya. Nah, ini pohon beringinnya juga ya. Mudah-mudahan Ini sudah Allah. nyebrang dia. Ini. Tuh. Ini pohonnya dari sini juga. Dan ini kayak bener-bener kayak ngelilingi sumur ini ya, Pak ya? Itu Pak, betul. Jadi ini udah Tuh, ditutup samanya. ditutup, bener-bener ditutup sama pohon ini Beringin. kayak bener-bener dikelilingi gitu ya. Masya Allah, subhanallah. Bener-bener. Yuk, sekarang kita lanjut ke sumur yang kelima, keenam, sama yang ketujuh. Ya. Yuk. Nah, sekarang saya bersama Pak Satiri sudah berada di sumur kelima, keenam, dan ketujuh. Yuk teman-teman, kita lihat ke bawah. Bismillah. Ini sumurnya berdekatan ya, Pak ya? Ya. Nah, kita ke sini dulu. Kita ke sini dulu. Sini. Sini nggak apa-apa. Nah, ini yang disebutnya sumur kelima, air suci. Oh. Ini airnya. Ini alhamdulillah airnya dingin. Boleh dipegang, saya pegang tangannya. Oke, Maaf. maaf. Saya pegang tangannya, nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak apa-apa. Nah, ini disebutnya air suci di sini. Nah, ini sumur kelima. Ini sumur kelima yang disebut sumur suci. Ya, dulu dipakai buat wudhu di sini. Oh iya iya. Jadi ini tadi yang semalam Pak Satiri ceritakan ada tempat sumur untuk wudhu, nyuci, Mandi. sama mandi. Nah jadi Nah. memang sumur kelima, keenam, dan ketujuh ini berdekatan ya Nah, teman-teman. di sini pun di tengah-tengahnya ada sumur. Tuh Oh. kelihatan. Yang itu ya Pak ya? Yang hitam itu. Yang hitam itu ya? Itu sumur. Jadi Itu dalamnya itu berapa Pak? Itu dalamnya cetek, cuma setengah meter. Oh, setengah meter. Langsung kita ke sumur yang ke-6 dan ke-7. Oke. Terus Nah kita mau ke sumur yang keenam dan yang ketujuh. ke-7 di sini.
Iya, iya. Nih. Ini sumur yang ketujuh, yang terakhir. Ya. Yang ini berarti apa ya? Ya. Sini masuk. Nih. Ini sumur yang keenam. Nah, ini sumur yang ketujuh. Oke. Nah, disebutnya air anugerah dua-duanya, dan airnya pun alhamdulillah. Ini dua-duanya disebut dengan sumur anugerah. Ya. Oke. Nah, ini sumur yang ketujuhnya ini. Ini bukannya coklat, karena kena ini jadi kelihatannya coklat. Iya, padahal airnya bening. tetap bening. Seger. Nah, kalau di sini bisa mandi, Pak? Ini bisa mandi. Kalau di sumur ke-6 dan ke-7 ini? Bisa. Bisa ya? Nah, sini hitungannya 21. Mandinya ini hitungannya 11. Maksudnya apa tuh, Pak? Hitungan gayungnya. Oh. Jadi di sini sumur yang ke-7 itu hitungan mandinya 21 gayung, sumur yang ke-6 11 gayung. Oh, jadi kalau mandi di sini teman-teman hitungan gayungnya, kalau ke sumur yang ke-7 21 gayung. Betul. Sumur yang ke-6 11 11 gayung. 11 gitu gayung. ya. Berarti itu pasti ada maknanya ya, Pak Ada ya? maknanya tertentu. Ada gitu. makna tertentu. Nah, jadi teman-teman udah kita lihat ya sumur ke-7 dan sumur ke-6. Nah teman-teman, jadi begitulah perjalanan saya bersama Pak Satiri mengunjungi sumur yang kedua, ketiga, sampai sumur yang ke-7. Sekarang saya berada di sumur ke-6 dan ke-7. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kita dari awal pertemuan dengan Pak Satiri sampai sekarang. Semoga teman-teman yang menonton channel ini diberi kesehatan dan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rahayu Fajri dan Bapak Satiri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.